Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwan dari Prodi Fondasi Kebenyataan Islam. Yang pertama adalah konsepsi psikologi tentang manusia. Konsepsi psikologi tentang manusia, di mana banyak teori dalam ilmu komunikasi dilatar belakangi oleh konsepsi-konsepsi psikologi tentang manusia. Teori-teori persuasi sudah lama menggunakan konsepsi psikoanalisis yang melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam atau homo volens. Teori Jerome Hyperdamic yang menyatakan media massa sangat berpengaruh dilandasi oleh konsepsi behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan semaunya oleh lingkungan homo mechanicus. Teori pengolahan informasi jelas dibentuk oleh konsepsi psikologi kognitif yang melihat manusia sebagai makhluk yang aktif, mengorganisasikan, dan mengolah stimuli yang diterimanya, yakni Homo sapiens. Teori-teori komunikasi interpersonal banyak dipengaruhi konsepsi psikologi humanistis yang menggambarkan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungan, yakni Homo ludens. Yang selanjutnya tentang sensasi dan persepsi. Sensasi sendiri adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Dan sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Apapun definisi sensasi, fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui alat indera pula lah manusia memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Setelah sensasi, yang berikutnya adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli, di mana hubungan sensasi dengan persepsi sudah sangat jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi, walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan juga memori. Yang selanjutnya adalah memori dan berpikir. Sudah lama orang ingin mengetahui bagaimana cara kerja memori. Secara praktis, orang ingin mencari cara-cara untuk mengefektifkan pekerjaan memori. Bukankah bila memori kita andal, kita dapat menggunakannya sebagai arsip yang murah, praktis, efisien, dan portable. Kita harus menjawab mengapa orang-orang lupa. Jawabannya menjelaskan mengapa orang ingat. Dan 3 teori yang menjelaskan memori yaitu teori Aus, teori intervensi, dan teori pengolahan informasi. Teori Aus adalah memori yang hilang atau memudar karena waktu. Selanjutnya adalah teori intervensi adalah memori yang merupakan meja lilin atau kanvas. Pengalaman adalah lukisan pada meja lilin atau kanvas itu. Katakanlah pada kanvas itu sudah terlukis hukum relativitas. Selanjutnya adalah teori pengolahan informasi atau information processing theory. Secara singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory storage atau gudang indrawi, kemudian masuk ke short-term memory atau STM memori, lalu dilupakan untuk decoding untuk dimasukkan ke dalam long-term memory. Yang selanjutnya adalah berpikir. Proses keempat yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimuli adalah berpikir. Dalam berpikir, kita melihat semua proses yang kita sebut di muka, sensasi, persepsi, dan memori. Berikut sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.